Berbagai pertanyaan banyak dialamatkan ke FPHJ ya, dan minta tanggapan terkait dengan hutan Sarimukti ya, yang sampai ini hari menjadi objek atau tempat pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya. Maaf, saya tidak bisa menyebut Sarimukti TPA sebab memang sejarahnya ya tidak dipersiapkan untuk TPA. Lalu kemudian juga sampai ini hari standarisasi sebuah TPA di mana sampah bisa diolah dan dilakukan berbagai inovasi, apakah itu jadi energi maupun rekayasa lain, briket ataupun RDF atau apalah namanya, sebagai satu bentuk solusi penanganan sampah, saya kira tidak dilakukan. Oleh karena itu, Sarimukti adalah hutan belantara yang menjadi korban tempat pembuangan sampah dari wilayah Bandung Raya. Nah, kebetulan di sebelah kanan saya, mungkin kiri juga, ini mantan ADM Kabupaten Bandung, ini Kang Dadan, mantan Kadip Perhutani Jawa Barat, yang mungkin di saat terjadi musibah ya pada tahun 2006 beliau masih memiliki hubungan kerja ya. Jadi kenapa ada wilayah Sarimukti? Nah, ini harus diketahui, dan saya kira saya mengingatkan juga kepada Gubernur KDM Kang Deddy Mulyadi yang hari ini sedang viral, atau Gubernur Kalimantan menyebutnya gubernur konten begitu, ya nggak apa-apa. Tapi ini adalah sebuah tantangan ya, dan FPHJ sebagai sebuah komunitas yang didirikan oleh tokoh Jawa Barat juga, oleh mantan wakil gubernur, oleh tokoh budayawan Kang Acil, oleh para inohong, dan saya bagian yang diminta untuk menjadi nahoda di pergerakan Forum Penyelamat Hutan ini, berbicara terbuka dan tidak ada interpretasi untuk menyalahkan ya, atau untuk menyudutkan, atau menjadi sebuah muatan untuk sebuah kepentingan tertentu. Clear, saya kira tidak. Tapi betul-betul objektif, dan mari kita buka ya masalahnya, bahwa adanya tempat pembuangan sampah di hutan Sarimukti, yaitu di daerah administratif KPH Bandung Utara, punya perhutani, karena sebuah kepanikan atas sebuah bencana yang terjadi di Lewi Gajah yang telah menelan korban di atas 130 orang ya. Manusia tertimbun oleh sampah dan meledak karena mungkin gas metal ya waktu itu. Apa penyebabnya saya bukan orang teknik, tetapi kira-kira bencana. Dan waktu itu posisi saya kebetulan juga mewakili Jawa Barat di DPR RI, sehingga Wali Kota Bandung Kang Dada sangat panik, bahkan ini menjadi isu nasional dan judulnya Bandung Lautan Sampah. Sampai Presiden pun kalau tidak salah berkomentar ya, bagaimana supaya segera masalah sampah di Kota Bandung ini diatasi. Nah, mencari alternatif, saya nggak tahu datangnya dari mana, maka diambillah pilihan, yaitu Sarimukti. Dengan segera cepat secara administratif diadakan sebuah kesepakatan, awalnya 4 hektar atau langsung 20 hektar, saya lupa lagi ya. Tapi kira-kira ada pelepasan lah dari perhutani. Itu 2006. Nah, karena janjinya untuk hanya sementara 4 tahun, ya 4 tahun. Nah, di dalam kepemimpinan Kang Dani Setiawan waktu itu sebagai Gubernur Jawa Barat, dan masuk ke 2010 hasil Pilkada 2008, yaitu Pak Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf. Maka Pak Ahmad Heriawan waktu itu mencanangkanlah sebuah TPA yang representatif, yang didesain secara khusus ya, sebagai jawaban atas komitmen
bahwa Sarimukti 4 tahun. Ya, jadi tepat nih. Jadi 4 tahun 2010 kan, maka dicanangkanlah Legok Nangka menjadi sebuah TPA yang dianggap representatif dengan berbagai inovasi. Yang sampai ini hari juga Legok Nangka dari tahun 2010, berarti pas 15 tahun juga masih belum bisa dioperasikan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan. Nah, jadi inilah sesuatu yang menjadi sebuah tanda tanya kita bersama, ya. Dan tentu ini bagian yang titiknya sudah melampaui suatu buah kewajaran, tetapi pertanyaannya, inikah sebuah bentuk pelayanan yang disebut pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah? Dan itu pertanyaannya. Nah, ini juga bagian yang dipertanyakan, apakah iya kita sebagai bangsa yang sudah 70 tahun merdeka, bahkan punya perguruan tinggi yang hebat-hebat bertaraf internasional, yang sudah melahirkan Presiden Republik Indonesia pertama seperti ITB, ada juga ahli di pertanian Universitas Pajajaran, ada juga jago di bidang rekayasa biologi IPB, atau mungkin perguruan tinggi lain, ITENAS, Parahyangan dan sebagainya. Apa iya? Ya, apa iya tidak ada sebuah inovasi teknologi yang mampu mengatasi persoalan sampah? Buktinya hari ini sampah tetap bermasalah. Legok Nangka tidak kunjung selesai. Sudah katanya infonya sudah di atas 1,5 triliun. Bahkan korban-korban yang ikut bermain kriminal di Sarimukti, saya tahu ada yang sudah sampai meninggal di Sukamiskin pun kami tahu. Itu dari persoalan Legok Nangka. Nah, kemudian di pihak lain, Sarimukti juga terus bukan lagi di stop, tapi diperpanjang dan diperluas. Bahkan saya terkejut kemarin beberapa hari yang lalu, ada sebuah pemberitaan di media sosial, Sekda dengan bangga mempertontonkan, inilah kami sedang berada di lahan Sarimukti, esensinya di lahan pembabadan hutan. Berapa yang diperpanjang itu? Ada 20 hektar ya kurang lebih, dan 6 hektar sudah kayunya sudah habis. Lalu pertanyaannya, kayunya juga nggak tahu kemana. Ini adalah untuk penampungan sampah kembali. Jadi ini sebetulnya apa sih? Tolonglah Kang Deddy Mulyadi ya, yang saya anggap dia care juga terhadap lingkungan, bahkan berani mengambil satu tindakan. Hari ini bongkar. Hari ini juga ya soal prosedur, soal apa itu benar atau tidak ya, pokoknya bongkar. Lalu pertanyaan saya, gimana jawaban Kang Deddy? Apa yang akan dilakukan seorang Deddy Mulyadi sebagai gubernur? Sudah menghabiskan 4 periode gubernur. Dani Setiawan, akhir 2 periode Ridwan Kamil. Apa gubernur yang keempat ini juga akan mengulang, bahkan justru akan memperkuat? Ya. Ini problematik ya. Sebab dari fenomena sampah ini di Sarimukti menjalar juga ke daerah lain, di mana hutan menjadi sebuah pola pikir yang pragmatis, ya, seperti Cinambo juga masuk ke hutan. Saya dengar di Majalengka juga itu sudah berizin loh, yang sudah berizin ya hasil deteksi penelusuran dari FPHJ. Cinambo, Majalengka, lalu saya mendengar juga di Cirebon sedang diurus. Kalau Purwakarta ya kebetulan memang sudah dilepaskan oleh ya menjadi KHDPK, yang kita juga bahkan waktu Kang Deddy Mulyadi menjadi pimpinan Komisi 4 menemukan ya
ada hutan yang dijadikan tempat pembuangan limbah B3. Ya kita EPHJ kan pernah diterima oleh beliau waktu beliau menjadi pimpinan Komisi 4 mengeluhkan, dan beliau tunjukkan bahwa beliau sudah ke lapangan. Nah, saya percaya ada sebuah basic positif dari Kang Deddy terhadap lingkungan, termasuk hutan. Sebagai katanya Bapak Raja Siliwangi, Maung Siliwangi, kudu ngajaga leuweung. Bagaimana dia mengekspresikan kemarahan terhadap oknum KHDPK. Nah, mungkin nggak beliau menunjukkan kemarahan juga di Sarimukti? Dan itu yang kami minta. Ya. Kami tantang terus terang saja. Ya, Pak Gubernur ini untuk juga sama bagaimana bersikap. Nah, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi secara global bahwa Bandung Raya ini pengelolaan sampah dikelola oleh yang namanya Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat. Pertanyaan saya, sebenarnya sampah tanggung jawab siapa? Kabupaten kota kah atau provinsi? Lalu pertanyaannya juga, kenapa sih mesti harus Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat yang memiliki perangkat terbatas, yang memiliki anggaran terbatas, tapi dibebani? Kalau dia urus saja lingkungan se-Jawa Barat, kebayang tidak dari Sukabumi sampai Indramayu itu Jawa Barat? Ya. Betapa banyaknya variabel-variabel persoalan lingkungan. Kok ini habis waktu, tenaga, lalu apa kepentingannya gitu? Itu. Kedua, Kang Deddy apa tidak sama dengan kita bahwa penanganan sampah ini juga sudah masuk kepada sebuah kondisi terganggunya peradaban kita sebagai bangsa. Apa iya sih kita tidak mampu menyelesaikan masalah sampah? Apa iya sih masyarakat kita akan dibiarkan terus bobodoran di lapangan, disuruh dipilah dari rumah, datang ke TPS disatukan, yang menyatukan siapa? Lalu diangkut-angkut, harus sewa mobil, harus kemudian urusan BBM, kemudian ada tipping fee, ada tarif angkutan. Betul tidak bahwa satu mobil sehari sekian? Banyak variabelnya. Saya tidak seudon, tapi sudah menunjukkan ada indikasi berbagai penyimpangan, dan ini sudah nuansanya semacam sindikasi. Itu tantangan buat Kang Deddy kedua. Ya. Bongkar itu gitu. Dan saatnya ini harus dievaluasi secara total. Pertanyakanlah baik ke DPRD periode sebelumnya maupun kepada pejabat-pejabat sebelumnya. Kenapa? Ya. Kan solusi terdekat ya, yaitu mengoperasikan Legok Nangka. Ya. Kenapa harus mengorbankan lagi hutan Sarimukti? Ya, pihak perhutani tentu tidak berdaya, wong yang dia bukan pemilik lahan kok, dia hanya pengelola yang punyanya LHK. Jadi expand lewat kekuasaan itu ya diberikan, silakan saja. Tapi kan bagi kita belum lindinya. Coba lihat, saya mengadvokasi teman-teman DAS ke lapangan. Bagaimana itu sporadisnya lindi dari Sarimukti. Ya, air-air kotornya sekarang kan kemarin udah longsor, dan ini jadi ada peradaban yang terganggu ya. Jadi poinnya. Nah, kita EPHJ bekerja sama dengan beberapa pihak sebetulnya menawarkan sebuah jangka panjang. Jadi jangka pendeknya operasi untuk mengatasi Bandung Raya ini, operasikan dan bawa ke Legok Nangka. Tidak menyandera lagi hutan Sarimukti. Udah overload. Dan berbahaya. Berbahaya baik tingkat pencemarannya, berbahaya kerusakan lingkungannya, dan berbahaya sindikasinya.
Bongkar Kang Deddy, jangan ketanggung. EPHJ siap bersama dengan Anda untuk menyelesaikan persoalan itu. Jangan setengah hati. Ya, tunjukkan keberanian dan nilai kebudayaan, dan EPHJ pun dibangun atas dasar kesadaran budaya tadi. Nah, apakah ini juga tidak tertarik Kang Deddy untuk kemudian bagaimana mengolah sampah yang memberikan nilai edukasi, yang memberikan sebuah perubahan pola pikir masyarakat? Bukankah sampah ini adalah sebuah material yang bernilai ekonomis, ya, yang bisa direkayasa dan dicari inovasi-inovasi, dikelola bahwa itu bernilai ekonomis, baik organik maupun anorganik. Saya telusuri ke BUMN yang menggunakan energi terbarukan dengan kadar kalori tertentu bisa dibuat briket atau RDF dengan campuran organik dengan kalori tinggi. Kenapa itu tidak menjadi mata pencaharian? Atau dengan sistem maggot, atau jadi pupuk, atau mungkin jadi batako, dan itu bisa dikelola oleh masyarakat. Sekarang Jawa Barat juga masih tertinggi pengangguran dibanding dengan Jawa Timur. Dari soal sampah ini sangat dimungkinkan untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau katakan 10 ton operasional satu sistem kawasan, ya, dengan pengelolaan dan manajemen, merubah mindset berpikir jangan tukang pemulung tapi pahlawan kebersihan. Di situ ada lapangan kerja. Per 10 ton 30 orang bisa mengelola sampah dengan standar UMR. Jadi banyak variabel. Tetapi satu pertanyaan mendasar buat Kang Deddy, mau menempatkan di posisi mana birokrasi? Ini penting loh, dan ini prinsip. Menjadi regulator atau eksekutor. Udah jelas sekarang jadi eksekutor gagal kok, dan sampah berantakan. Ya, EPHJ menawarkan udah ada kompetensi eksekutor, ya, ada regulator. Ya, pemerintah regulator, pemberi izin, jangan dipersulit, ditempatkan, ya, diawasi. Eksekutornya siapa? Ya masyarakat lah, bersama-sama dengan perguruan tinggi, dengan para ahli menangani itu semua. Kenapa tidak? Saya kira sangat dimungkinkan. Nah, tinggal ada kemauan enggak. Jadi dikekewek, temampu, kubatur ulah. Lalu ada apa? Itu yang harus menjadi koreksi Kang Deddy. Ya, ini yang harus jadi koreksi. Nah, saya koreksi nih Kang Deddy kemarin bicara, saya nggak tahu, saya lupa lagi di event apa, tapi ada pernyataan, oh yang penting selesai dulu dibakar. Hati-hati Kang Deddy, soal sampah ini ada undang-undangnya, wajib ada perintah untuk dipilah kok, dari hulu, dari rumah, dan itu kewajiban. Dulu zaman Kang Ode di Kota Bandung kan sudah diterapkan, ya, Kang Kisman. Cuman sayang ketika masuk ke TPS dicampurkan lagi. Siapa yang mencampurkan? Kan bukan masyarakat, tapi pemerintah. Jadi hati-hati, jangan asal bakar. Insinerator juga boleh, tapi untuk residu, dan itu hanya 15-20%. Yang lainnya kan nilai material yang bernilai ekonomis, yang bisa dijadikan satu mata pencaharian dan bernilai ekonomis. Ya, 3 hari betul sampah busuk. Tapi kalau itu dikelola secara industrial, industri itu bernilai ekonomis dan bermanfaat menjadi lapangan kerja. Nah, ada misi lain merubah mindset masyarakat, terbiasa bertanggung jawab atas perbuatannya. Lalu para pemulung jangan selalu bilang pemulung sampah, kesannya sampah ini sosok yang terpinggirkan, termarginalkan. Pilihan kerja alternatif terakhir setelah tidak ada lagi pekerjaan yang lain. Jangan. Itu pahlawan kebersihan kok. 3 hari tidak ada yang ngambil sampah, mah ribut kita di rumah.
dimarahin istri dan sebagainya. Nah, pola pikir itu yang dirubah. Artinya, FPHJ menawarkan bekerjasama dengan beberapa komunitas di lingkungan untuk bagaimana sampah selesai di hulu. Dan saya katakan kalau hanya diungkat-angkut, lalu disebarkan ke kota-kota dan dibuang begitu saja, itu pola pikir primitif dan berbahaya. Ya, jadi khusus pesan buat Kang Deddy Mulyadi, ya, gubernur yang gagah berani, yang punya tagline apa, Maung Siliwangi, gitu. Tunjukkanlah taringmu, ya. Dan mari kita selesaikan bersama-sama bahwa kita sebagai bangsa mampu mengatasi apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, dan jangan biarkan sindikasi yang menjadikan sampah objek untuk kepentingan tertentu dan hanya membobol keuangan negara. Stop, ya. Dan libatkan masyarakat, libatkan perguruan tinggi, dan tempatkan birokrasi sebagai regulator. Ya. Saya kira itu pesan kami, ya, di hari ulang tahun ketiga FPHJ. Stop Sarimukti untuk tidak diperpanjang, dan mari kita sampah dan fungsikan legok nangka. Kalau tidak, wajib laporkan kepada yang berwajib dan bongkar. Kenapa legok nangka tidak selesai-selesai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Amin.